Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, dalam kesempatan kali ini kami dari kelompok terakhir yaitu kelompok 9 beranggotakan saya sendiri Ejon Tommy Afrizon, Muhammad Alkamila, Fitra Andana, dan Septi Marlini akan mempresentasikan materi terakhir kita yang berjudul Perencanaan dan Evaluasi Pembelajaran BIPA. Materi kami ini akan menjadi kami bagi menjadi dua bab besar. Yang pertama yaitu perencanaan pembelajaran BIPA, yang kedua evaluasi pembelajaran BIPA. Materi pertama akan dijelaskan oleh Muhammad Alkamila, rekan kami, kemudian yang kedua akan dijelaskan oleh saya sendiri, yang ketiga akan dijelaskan oleh Septi Marlini, dan yang terakhir beserta kesimpulan akan dijelaskan oleh Fitra Andana. Untuk mengefektifkan waktu, mari kita mulai dengan materi pertama yang akan dijelaskan oleh Muhammad Alkamila, rekan kami. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi pertama, saya akan menjadi pemateri dengan judul konsep perencanaan pembelajaran atau konsep dasar perencanaan pembelajaran. Yang pertama di sini adalah konsep umum perencanaan. Secara umum, konsep perencanaan dapat diartikan sebagai suatu kerangka dengan uraian tentang suatu yang akan dilakukan atau dikerjakan. Berdasarkan hal ini, Jumingin tahun 2016 halaman 24 dalam bukunya menyatakan, perencanaan itu adalah suatu proses atau cara pikir dalam membantu pencapaian suatu hasil yang diharapkan. Selanjutnya, ada juga pendapat dari Apandi dan Badarudin yang menyatakan bahwa perencanaan adalah suatu cara yang memuaskan agar kegiatan dapat berjalan dengan baik yang disertai dengan berbagai langkah antisipatif guna memperkecil kesenjangan yang terjadi sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan arti perencanaan dalam pembelajaran di sini disebutkan oleh Dolong 2016 halaman 75. Dalam konteks pembelajaran, perencanaan pembelajaran adalah suatu sistem yang terarah yang digunakan oleh pengajar atau guru dalam mencapai tujuan pembelajaran yang meliputi perencanaan perangkat pembelajaran, silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran, media, sumber, bahan, alat pelaksanaan pembelajaran, metode, strategi pembelajaran, alokasi waktu, dan penilaian yang keseluruhannya harus direncanakan dengan matang demi mencapai suatu tujuan pembelajaran. Selanjutnya adalah manfaat perencanaan pembelajaran. Manfaat perencanaan pembelajaran menurut Majid adalah sebagai berikut, yaitu petunjuk arah dalam mencapai tujuan, pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang setiap unsur yang terlibat dalam kegiatan, pedoman kerja bagi guru maupun murid, alat ukur keefektifan suatu pekerjaan, sebagai bahan penyusunan data agar tercapai keseimbangan kerja dan untuk menghemat waktu, tenaga, alat, dan biaya. Selanjutnya yaitu fungsi dari perencanaan pembelajaran. Fungsi dari perencanaan pembelajaran menurut Hamalik tahun 2004 halaman 10 yaitu ada beberapa. Yang pertama, memberikan pemahaman yang lebih luas kepada guru tentang tujuan pendidikan sekolah serta hubungannya dengan pembelajaran yang akan dilaksanakan guna mencapai tujuan. Selanjutnya, membantu guru memperjelas pemikiran tentang kontribusi pengajarannya terhadap tujuan pendidikan. Selanjutnya, mengurangi kegiatan yang bersifat trial and error. Selanjutnya, murid-murid akan menghormati guru dengan mempersiapkan diri untuk mengajar sesuai dengan harapan mereka. Selanjutnya, memberi kesempatan bagi guru untuk mengembangkan kepribadian dan keprofesionalitasnya. Dan terakhir, memberikan rasa percaya diri bagi guru. Di sini pada sesi terakhir adalah tahapan perencanaan pembelajaran. Menurut Jumingin di sini ya, tahun 2016 halaman 34 sampai 35, tahap perencanaan itu dibagi menjadi 6 tahap. Yang pertama yaitu tahap perencanaan. Yang pertama dalam tahap perencanaan ini meliputi 1. Menciptakan atau mengadakan badan atau bagian yang bertugas dalam melaksanakan fungsi perencanaan. Kedua, menetapkan prosedur perencanaan. Ketiga, mengadakan reorganisasi struktur internal administrasi agar dapat berpartisipasi dalam proses perencanaan serta implementasinya. Dan yang terakhir,
menetapkan mekanisme serta prosedur untuk mengumpulkan data dan menganalisis data yang diperlukan dalam perencanaan. Selanjutnya, tahap kedua yaitu tahap perencanaan awal. Dalam tahap perencanaan awal ini meliputi yang pertama tahap diagnosis, yakni kegiatan membandingkan luaran atau output yang diharapkan dengan apa yang telah dicapai sekarang. Yang kedua, tahap formulasi rencana awal, yaitu adalah penentuan kebijakan awal yang memberikan arah kepada upaya memperbaiki kelemahan dan kekurangan suatu rencana. Dan yang terakhir, yaitu penilaian kebutuhan, merupakan tindak lanjut sesudah kebijakan awal ditetapkan. Yang ketiga adalah tahap formulasi rencana, meliputi yang pertama menyiapkan seperangkat putusan yang diambil oleh pemegang otoritas dan menyediakan pola dasar pelaksanaan yang menjadi pegangan berbagai unit organisasi yang bertanggung jawab dalam implementasi keputusan-keputusan. Selanjutnya adalah tahap elaborasi rencana, yaitu adalah sebelum rencana diimplementasikan, rencana itu perlu dielaborasikan dalam arti dirinci sehingga tugas setiap unit menjadi lebih jelas. Yang kelima yaitu tahap implementasi rencana, yaitu merupakan tahap pelaksanaan. Dan yang terakhir tahap evaluasi dan perencanaan ulang. Maksud diadakannya evaluasi yaitu di sini ya. Yang pertama, memberikan gambaran tentang kelemahan dari rencana yang telah dibuat, dan yang terakhir yaitu sebagai bahan diagnosis dan sebagai bahan dalam membuat perencanaan ulang. Mungkin dalam sesi ini hanya ini yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya mungkin akan disampaikan oleh partner saya. Terima kasih. Baik, kita masuk ke bagian selanjutnya dari perencanaan pembelajaran BIPA yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama, saya akan menjelaskan pendahuluan. Kita lihat bahwa bahasa Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat, tidak hanya di Indonesia, tapi juga di luar negeri. Pembelajaran bahasa Indonesia, terbukti banyak penutur asing berminat mempelajari bahasa Indonesia atau yang kita kenal dengan sebutan BIPA, yaitu Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing. BIPA adalah istilah untuk program pembelajaran bahasa Indonesia yang dikhususkan untuk warga negara asing. Baik pembelajaran bahasa Indonesia ini sendiri dikenal di Indonesia maupun di beberapa negara luar negeri. Hal ini saya cari datanya berdasarkan penelitian Rohayani 2013. Bahasa Indonesia telah dipelajari di 72 negara. Beberapa negara tersebut diantaranya adalah Maroko, Jerman, Australia, Polandia, dan Thailand. Di negara-negara tersebut bahasa Indonesia telah dijadikan program studi, bahkan menjadi program studi yang dapat dipelajari di tingkat universitas. Di Thailand misalnya, berdasarkan data dari KBRI Bangkok pada tahun 2012, juga terdapat sekitar 7 universitas yang menyelenggarakan program bahasa Indonesia, dan universitas tersebut adalah universitas seperti Luang University, Chiang Mai, Naresuan, King Mongkut, Pundit University, Ramah Amang, dan Burapa University. Nah, kita ketahui bahwa banyaknya lembaga penyelenggara BIPA mengindikasikan bahwa meningkatnya juga minat pembelajaran bahasa asing untuk mempelajari bahasa Indonesia. Kenapa banyak orang-orang mempelajari bahasa Indonesia dari luar negeri? Kita tahu bahwa pentingnya bahasa Indonesia juga semakin terkuak sekarang ini. Beberapa dari turis atau penduduk dari negara asing menginginkan belajar bahasa Indonesia seperti untuk tujuan kunjungan ke negara itu tersebut, atau misalnya ada untuk yang belajar sendiri ke negara negara Indonesia, ataupun misalnya hanya untuk berpergian saja. Kemudian pembelajaran BIPA ini sendiri adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Di dalam proses pembelajaran tentu saja akan terjadi interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya. Semakin baik interaksi peserta didik dengan guru maupun lingkungannya, maka semakin baik juga pembelajaran bahasa itu tersebut, karena pembelajaran bahasa pada hakikatnya akan menjadi lebih baik jika dikaitkan dengan pembelajaran bahasa secara natural atau autentik seperti itu. Kemudian kita lihat pembelajaran bagi penutur asing. Pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi tercapainya tujuan pembelajaran. Di dalam pembelajaran BIPA, kita perlu untuk merencanakan apa tujuan pembelajaran seperti itu. Kemudian, fasilitas, perlengkapan material dan prosedural juga mendukung tercapainya tujuan pembelajaran. Kita ketahui bahwa di proses pembelajaran itu nanti
Unsur-unsur manusiawi di sini maksudnya adalah unsur-unsur ketika kita belajar bahasa akan melibatkan bagaimana kita berinteraksi kepada orang, karena pada dasarnya belajar bahasa nanti akan berkaitan dengan penggunaan bahasa dalam berkomunikasi ke orang lain seperti itu. Kemudian bagaimana dengan material di sini? Maksudnya adalah materi-materi yang akan dipelajari dalam pembelajaran BIPA. Mulai dari tingkat awal seperti perkenalan, kemudian juga sapaan, masuk lagi ke tingkat yang lebih susah, misalnya mengajak teman seperti itu. Jadi materi-materi yang kita susun mulai dari tingkatan rendah, sedang, kemudian ke tingkatan yang sulit. Fasilitas di sini maksudnya adalah bagaimana kita menyusun pembelajaran nanti dengan fasilitas yang berhubungan dengan materi seperti itu. Misalnya satu pembelajaran di pertemuan pertama kita akan mempelajari tentang perkenalan diri, maka fasilitas yang kita bisa gunakan misalnya adalah video atau misalnya audio untuk mendengarkan, sesi mendengarkan seperti itu. Perlengkapan sebenarnya berhubungan dengan fasilitas. Perlengkapan di sini maksudnya adalah bagaimana kita memfasilitasi atau memberikan perlengkapan yang memadai terhadap proses pembelajaran, dikaitkan lagi nanti dengan materi apa yang akan kita ajarkan seperti itu. Kemudian prosedur di sini maksudnya adalah strategi pembelajaran BIPA. Misalnya dalam satu pertemuan materinya adalah perkenalan, kemudian prosedurnya kita menggunakan prosedur pertama yaitu pembukaan, kemudian presentasi dari kita bagaimana cara memperkenalkan diri dalam bahasa Indonesia dengan baik dan benar, kemudian mereka belajar berpasangan dalam berkenalan itu. Jadi prosedur di sini maksudnya adalah bagaimana kita menyusun prosedur dalam pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran merupakan suatu proses yang mengandung serangkaian perbuatan guru dan peserta didik di atas hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. Sebenarnya poin ini agak bersangkutan dengan yang pertama tadi. Proses timbal balik di sini dimaksudkan bahwasannya ketika pembelajaran BIPA terjadi ada hubungan timbal balik antara guru dan peserta. Di mana nanti misalnya peserta membuat kesalahan, maka peran guru di sini yaitu memberikan koreksi secara tidak langsung, bisa menjadi secara tidak langsung dengan cara memberikan contoh kalimat yang lebih benar seperti itu. Kemudian yang terakhir, perencanaan pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing. Ada 4 poin penting yang akan saya sampaikan dalam subpoin ini. Yang pertama yaitu ruang lingkup pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing. 2, komponen kemampuan berbahasa. 3, rancangan pengajaran bahasa Indonesia sebagai bahasa asing, dan bahan ajar. Yang pertama, ruang lingkup pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing. BIPA mampu memahami dan menggunakan ungkapan konteks perkenalan diri. BIPA mampu mengungkapkan perasaan secara sederhana, mendeskripsikan lingkungan sekitar, dan mengkomunikasikan kebutuhan sehari-hari dan rutin. BIPA mampu mengungkapkan pengalaman, harapan, tujuan, dan rencana secara singkat dan koheren. BIPA mampu melaporkan hasil pengamatan atas peristiwa dan mengungkapkan gagasan dalam topik bidangnya. BIPA mampu memahami teks yang panjang dan rumit serta mampu mengungkapkan gagasan. BIPA mampu memahami teks yang panjang, rumit, dan mengandung makna tersirat. BIPA mampu memahami informasi hampir semua bidang dengan mudah dan mengungkapkan gagasan secara spontan, lancar, dan tepat. Yang kedua yaitu komponen kemampuan berbahasa. Kita ketahui bahwa belajar bahasa, tidak hanya bahasa Indonesia namun bahasa lain, mencakup 4 dasar kecakapan utama. Yang pertama yaitu mendengarkan, yang kedua berbicara, yang ketiga membaca, dan yang terakhir menulis. Jika kita integrasikan, maka biasanya mendengarkan ini akan berhubungan dengan berbicara, karena pada saat kita berbicara otomatis skill atau kecakapan yang kita juga asah yaitu mendengarkan. Begitu juga yang terjadi dengan membaca dan menulis. Biasanya ketika kita membaca, kita akan memproses bagaimana suatu kalimat itu dibentuk, maka berdampak pula nanti dengan kecakapan dalam menulis. Yang ketiga yaitu rancangan pengajaran bahasa Indonesia sebagai bahasa asing. Rancangan sistem pengajaran bisa saja mencakup mulai dari kurikulum, silabus, dan rencana pengajaran. Kemudian rancangan materi berupa materi pembelajaran, strategi pengajaran berupa teknik, metode, dan cara yang digunakan dalam pengajaran bahasa Indonesia itu sendiri sebagai bahasa asing, dan yang terakhir yaitu karakteristik pembelajaran.
Nah, bagaimana dengan poin bahan ajar? Bahan ajar ini bisa berupa sesuai tujuan, instruksional, kurikulum, dan silabus. Ada tugas dikerjakan pembelajar, memperhatikan minat pembelajar, memperhatikan pengembangan kegiatan komunikasi, memperhatikan cara belajar dan konsep siswa tentang bahasa, memperhatikan cara penyajian, dan yang terakhir yaitu mengandung evaluasi terhadap prosedur dan isi pelajaran. Itu saja materi perencanaan pembelajaran BIPA dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Kepada rekan kami disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Septi Marlini. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai evaluasi pengajaran. Baiklah, langsung saja saya akan memulai presentasi saya. Evaluasi pengajaran di sini dalam slide terdiri menjadi 3, definisi, tujuan, dan pelaksanaan. Definisi evaluasi pengajaran yaitu evaluasi sendiri adalah alat untuk menganalisis dan menilai fenomena dan aplikasi ilmu dalam pelaksanaan ilmu pengetahuan dan praktik profesi. Ini berdasarkan Wirawan 2011. Selanjutnya, tujuannya sendiri adalah untuk mengetahui kemajuan pelajar asing. Nah, dalam pelaksanaannya, evaluasi itu berupa tes formal, wawancara, dan tanya jawab selama proses pembelajaran. Proses evaluasi ini dilakukan secara terus-menerus untuk memantau perkembangan kemahiran berbahasa pelajar asing. Selanjutnya, di sini ada beberapa kategori untuk evaluasi pembelajaran BIPA. Ini saya ambil dari Suyitno 2017. Yang pertama dari segi pelaksanaannya. Dari segi pelaksanaannya, evaluasi terbagi menjadi 4. Yang pertama, evaluasi harian. Seperti namanya, evaluasi ini dilakukan secara harian, di mana bertujuan untuk membelajarkan pelajar agar terpacu untuk belajar. Contoh kegiatannya yaitu pemberian tugas, baik itu di kelas maupun di rumah. Selanjutnya, evaluasi mingguan. Evaluasi mingguan ini dilakukan pada setiap akhir minggu dengan tujuan mengetahui tingkat penguasaan pelajar terhadap materi yang telah disajikan selama 1 minggu. Nah, yang ketiga, evaluasi tengah program. Evaluasi tengah program dilaksanakan jika program telah berlangsung lebih kurang separuh dari lamanya program. Nah, kemudian tujuannya adalah lebih mengarah pada kepentingan pemberian nilai akhir pelajar. Yang terakhir, evaluasi akhir program. Seperti namanya, evaluasi ini dilakukan di hari terakhir program. Materinya ini bisa seluruh materi selama masa program pembelajaran atau kesepakatan antara pengajar dan juga pelajar. Selanjutnya, hasil evaluasi di akhir program ini memberikan nilai bagi pelajar dan bisa melihat efektivitas dari pelaksanaan program tersebut. Selanjutnya yang kedua yaitu dari sisi bentuknya. Dari sisi bentuknya evaluasi terbagi menjadi 2, subjektif dan objektif. Kalau untuk subjektif ini digunakan untuk mengevaluasi kemampuan tata bahasa, pemahaman makna kata, dan penggunaannya dalam kalimat, serta kemampuan menerjemahkan dan pemahaman bacaan. Untuk objektif sendiri, itu bentuk evaluasi yang digunakan untuk mengevaluasi kemampuan produksi. Evaluasi bentuk subjek ini juga seperti tugas mengarang di rumah, membuat komposisi 2 atau 3 paragraf dalam waktu yang terkontrol, membuat makalah kecil, atau menyusun teks dialog dengan topik yang telah ditentukan. Selanjutnya yang terakhir, evaluasi ini berdasarkan dari atas dasar caranya, terbagi menjadi 3, tulis, lisan, dan seminar. Di evaluasi tulis itu digunakan untuk mengevaluasi penguasaan pelajar terhadap materi bahasa yang telah diajarkan. Misalnya penguasaan tata bahasa, kosakata, pemahaman bacaan, terjemahan, dan kemampuan menulis karangan. Untuk evaluasi lisan, ini digunakan untuk mengevaluasi kemampuan komunikasi pelajar. Contohnya, kemampuan menggunakan bahasa secara spontan, kemudian kemampuan memilih menggunakan kata-kata yang tepat, dan kelancaran dan kecermatan berbahasa. Selanjutnya yang terakhir yaitu seminar, dilaksanakan pada tingkat menengah dan tingkat lanjut. Evaluasi ini
Di samping untuk memberikan nilai, juga memacu pelajar berani tampil secara formal dengan menggunakan bahasa Indonesia. Baik teman-teman, itu slide yang ingin saya sampaikan dalam evaluasi pengajaran. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you moderator for the time. Baiklah, saya Fitra Anand dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang bagian alat ukur evaluasi dalam pembelajaran BIPA atau Bahasa Indonesia bagi penutur asing. Kegiatan evaluasi merupakan proses sistematis yang terdapat dalam dunia pendidikan dan pengajaran, termasuk pengajaran Bahasa Indonesia sebagai bahasa asing atau BIPA. Hanya saja, dalam perkembangan BIPA di Indonesia belum didukung oleh tersedianya alat evaluasi yang memadai. Di samping itu, belum diketahui dengan pasti aspek-aspek bahasa Indonesia apa saja yang akan diukur dan bagaimana proporsi yang ideal, serta komposisi yang tepat terhadap aspek-aspek tersebut. Seperti Widodo pada tahun 1995 di page 6 mengatakan bahwa pengajaran BIPA seringkali dihadapkan pada permasalahan evaluasi pembelajaran, baik evaluasi proses maupun evaluasi hasil. Dalam evaluasi proses pembelajaran, banyak hal yang berpengaruh terhadap kelangsungan proses belajar mengajar. Berkaitan dengan evaluasi hasil pembelajaran, permasalahan yang sering dihadapi oleh pengajar antara lain bentuk, jenis, dan kualifikasi alat ukur yang digunakan. Kondisi seperti ini akan selalu dialami pengajar ketika melaksanakan tes penentuan level, baik untuk kepentingan placement test, pretest, maupun tes akhir program. Evaluasi hasil belajar. Evaluasi dalam pengertian luas dapat diartikan sebagai suatu proses merencanakan, memperoleh dan menyediakan informasi atau data yang diperlukan sebagai dasar untuk membuat alternatif keputusan. Melalui evaluasi, seorang pengajar dapat yang pertama mengetahui apakah pembelajar mampu menguasai materi yang telah diajarkan, kemudian apakah mereka bersikap sebagaimana yang diharapkan. Apakah mereka telah memiliki keterampilan berbahasa, kemudian mengetahui keberhasilan proses belajar mengajar yang telah dilaksanakan, dan yang terakhir menentukan kebijakan selanjutnya. Nah, kemudian bentuk alat ukur evaluasi di dalam hal ini untuk pengajaran BIPA dapat berupa tes dan non-tes. Oke, sekarang akan kita lihat perbandingan evaluasi tes dan non-tes. Evaluasi tes. Bentuk alat ukur yang berupa tes dapat digunakan untuk menguji kompetensi. Yang pertama, struktur dan ekspresi tulis. Yang kedua, kosakata dan membaca. Yang ketiga, menyimak. Ujian menyimak biasanya merupakan ujian yang berat bagi pembelajar. Mereka sering cemas dan tegang sebelum atau pada waktu ujian dilaksanakan. Untuk mengurangi ketegangan dan kecemasan itu, dapat dimaksudkan dan dapat dimasukkan dan dapat diberikan selingan musik instrumentalia di sela-sela naskah ujian. Nah, jika di dalam evaluasi non-tes digunakan untuk menguji kompetensi. Yang pertama, kompetensi berbicara dan kompetensi menulis dengan bentuk penugasan. Melalui pengamatan, pengukuran kompetensi berbicara dan menulis dilakukan. Untuk melakukan persekoran digunakan lembar pengamatan yang dilengkapi skala berjenjang. Oke, ini adalah bagian terakhir dari part kami. Kita lihat kesimpulan. Proses pembelajaran BIPA dipengaruhi oleh bahan ajar, pengajar, peserta didik. Dalam pembelajaran, pengajar harus memahami tujuan yang hendak dicapai. Berhasil tidaknya pembelajaran dapat dilihat dari bagaimana pengajar mempersiapkan perencanaan pembelajaran, memilih materi ajar, kemudian pelaksanaan pembelajaran, melakukan penilaian serta kemampuan pengajar untuk mengetahui kendala dan bagaimana usaha yang dilakukan pengajar untuk mengatasi kendala yang dihadapi. Pengelolaan dan perencanaan kelas memiliki andil yang sangat besar dalam keberhasilan kelas BIPA, terutama pada kelas BIPA yang heterogen, seperti program Dharma Siswa yang menerima pelajar dari berbagai negara, dengan latar belakang pendidikan dan profesi yang berbeda. Dengan demikian, pengelolaan kelas sangat berpengaruh pada keberhasilan kelas BIPA. Evaluasi menjadi sesuatu yang mutlak dilakukan untuk mengetahui kemajuan belajar
dan kompetensi penutur asing, terutama pada evaluasi kemampuan 4 keterampilan berbahasa. Pengajar BIPA juga harus menguasai kompetensi menyusun perangkat evaluasi yang baik dan tepat. Oke, demikian saja presentasi dari kami kelompok 6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.